Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanyain di sosmed, Mas kemana aja nggak pernah kelihatan. Berapa bulan ya gue libur ya? 4 bulan ada kali ya? 4 bulan ada mas. Juni, Juli, Agustus lah ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh 5 bulan. 5 bulan hidup tanpa sosmed. Yes, I can. Gue bisa hidup tanpa sosial media. 5 bulan. Kenapa Mas kok off, nggak pernah kelihatan dan lain sebagainya? Ya gue klarifikasi. Dalam artian emang kemarin bener-bener pengen apa ya? Pengen berhenti bersosial media karena malas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, memuakkan juga buat gue. Ya, seperti yang kalian tahu lah. Gue yakin kalian udah banyak yang tahu. Jadi 5 bulan itu gue anggap masa-masa apa ya? Masa-masa down gue lah. Tetep aja boy, namanya dulunya gimana, sekarang gimana kan tetep aja. Ada masa-masa kita harus gimana ya? Ada masa-masa kita harus mengalami keterpurukan, merasakan keterpurukan, tapi itu ada waktunya. Makanya sekarang gue pengen bikin video ke kalian klarifikasi. Dalam artian berarti gue udah sembuh, gue udah selesai dari masa-masa keterpurukan gue, dan gue siap buat berjuang lagi. Betul, subhanallah. Cantik. Teriak-teriak tuh. Oh iya. Kalau di kampung kita udah teriak. Iya udah. Oke mas. Terus oh iya, gue pengen cerita dulu sama kalian. Inilah perjalanan hidup gue di PO Harian. Dari 2003 gue nikah, 2003 awal tahun lah gue nikah sama istri gue tuh. 2003 sekitar Februari atau Maret. Mungkin Alin lebih hafal ulang tahun pernikahan gue. Gue udah mulai kerja, terus dikirim ke Kudus. Alin hamil itu 1 bulan setelah nikah, 2 bulan setelah nikah hamil anak kembar. Itu gue LDR dong sama Alin. Bayangin, dari 2003 itu gue udah LDRan sama Alina Christian, sama istri gue. Jadi sampai dia ngandung ikut ibu, karena almarhum ibu kan ini cucu pertama ya. Jadi akhirnya dikekepin banget sama dia, sedangkan gue harus bantuin bapak buat ngerintis perusahaan di Kudus. Jadi kita setahun tuh paling ketemu 2 kali, 3 kali, sekali ketemu juga paling cuma seminggu. Dan itu gue lakuin selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya gue bisa punya rumah kontrakan lah. Kontrak dulu, kontrak. Mentalis Mio. Mentalisnya Mio hilang lagi. Dicolong orang. Ya jadi gue pada saat itu tugas pertama gue itu apa ya? Oh iya. Jadi kalau bapak di Pulau Gadung ngisi bis, berangkatin bis ke Jawa, ntar gue dari Jawa itu gue mikir, wah gimana caranya jualan ya? Kita mulai ngerekrutin agen, gue mulai ngerekrutin agen. Dulu tuh Pati dulu, masih cuma Pati doang. Gue dulu bikin SK buat agen Pati dulu pertama, yang punya Irwan tuh gerombolannya. Sampai akhirnya terus diambil alih Kali, SK gue dijual dong. Dijual sama Mas Kali sama Om Kali tuh, Kali Tato. Ya. Jadi dari situ, karena dulu belum ada HP, jadi gue ciptain sistem permintaan kursi itu pakai HT. Jadi dulu gue tiap hari tuh, tiap pagi gitu ya, ngegambarin sketan tuh denah kursi, misalnya berangkat 2 bis, 3 bis, 4 bis, itu gue gambarin tiap hari, gue kotak-kotakin sesuai kursi, nomor kursinya 1, 2, 3, 4 tuh gue kotak-kotakin pakai penggarisan tiap hari. Manual berarti ya mas? Manual banget Ri, zaman segitu. Tapi kan bis masih dikit juga. Yeah. Jadi gue masih enjoy banget lah, tiap pagi dateng ngotak-ngotakin, ntar agak siangan Pak Edi dateng, terus teman-teman dateng. Terus akhirnya sampai gunain HT ke agen-agen. HT-nya gue masih inget banget tuh nomor HT-nya kalau nggak salah itu TKZ. Itu nomor kode orari dulu zaman dulu. Sampai akhirnya kita masuk ke dunia HP, sampai sekarang udah maju banget, apa-apa serba sistem aplikasi, udah luar biasa lah. Zaman dulu gue fokus banget di Pulau Gadung tuh, sampai akhirnya bapak tuh minta jalan ke mana, buka Lebak Bulus, buka mana, gue nggak mau. Gue mau fokus banget di Pulau Gadung. Sampai gue bener-bener mateng, sampai bener musuh-musuh gue nyerah di Pulau Gadung. Baru akhirnya sekitar tahun 2006-2007 gitu ya. Musuh-musuh masuk gue, kompetitor gue pada saat. Ya maklum perusahaan kecil kan berkompetisi ya. Akhirnya sampai baru tahun 2007, 2008, ke 2006, 2007 ya sekitar segitulah. Baru masuk Lebak Bulus setelah itu.
gue habis nikah itu mulai bantu-bantu kerja. Dulu sekretaris gue ya istrinya adik gue yang sekarang nih, Iya, Mbak Ida, Tante Ida. iya. Ida. Dulu tuh nemenin gue, sekretaris gue di kantor lah di Kudus. Bapak di Jakarta, ibu di Jakarta. Gue dulu di Kudus sendirian. 2009 adik mulai gabung, udah ada yang megang keuangan, gue jadi bisa fokus di operasional. Bapak pengen punya di luar Kudus, mana gitu. Madura kayaknya rame, oke. Gue bukalah Madura 2009 gue buka Madura, ntar foto-fotonya ada tuh, ntar masing-masukin buatin set, Ri. Siap. Zaman-zaman ngerintis dulu Madura kayak gimana ya. Iya, Mas. Jalan 1 hari 2 ya kan. Jalan 1 dari Sumeneb, 1 dari Bangkalan. Berbulan-bulan penumpang cuma berapa sih? 1 biji 2 biji kalau cerita mah. Iya, Mas. Ada lah di YouTube banyak lah, udah mulai cerita-cerita. Sejarah gimana tentang bahasa Lamun juga dan lain-lain. Iya. Terus 2011 atau 2012 ya gue buka Solo tuh. Ada lah foto-foto kenangan gue di Kartosuro dulu ngegembel ya kan. Tidur di terminal, dulu terminal Kartosuro itu kosong, Mas. Wah, sudah bener-bener yang tinggal di situ tuh cuman sapi, kambing. Tuh terminal Kartosuro. Sepi banget, kagak ada bis. Nggak ada bis mau masuk karena terminalnya ya satu itu. Kotor, kumuh. Terus banyak tempat hiburan malam. Kayak nggak urus itu. Iya, wah, cewek-cewek nakal apa segala macam kalau pulang berantem di situ, Ri. Iya. Dulu. Karena bekas lokalisasi juga kan. Iya. Itu akhirnya orang-orang nganggap kayak bukan tempat yang baik buat usaha lah. Tapi buat gue namanya terminal, gue pengen hidup lah. Gue pengen terminal itu hidup dan bernyawa gitu. Akhirnya gue buka, gue nggak nyewa garasi di mana-mana. Kartosuro adalah titik pertama gue buat masuk Solo. Udah gue tentuin pada saat itu. Sampai akhirnya jadilah Kartosuro yang sekarang rame bis dan lain sebagainya. Terima kasih banyak teman-teman BPO lain juga yang udah ikut ngedukung buat ngeramein terminal Kartosuro. Sampai akhirnya terminal Kartosuro bisa dinikmatin oleh pengguna jasa transportasi dengan jauh lebih layak dibandingkan pada saat itu. Terus 2000 berapa ya? 14 2000 Wonogiri gue buka 2014 atau 2016 ya? 14 ya kayaknya. 14 15 lah, segitulah. Mungkin kalian lebih hafal mungkin. Gue buka Wonogiri, alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh warga Wonogiri. Nggak selama buka Kartosuro sih ngerintisnya, karena benderanya di selatan udah lumayan tinggi ya. Jadi udah lebih enak lah, udah lebih smooth perjalanannya. Terus habis itu apa ya? Oh, buka Malang. Ya Malang dulu kan baru Pekalongan ya? Iya. Malang dulu, Pekalongan sih? Malang dulu, Mas. Malang dulu kan, Pekalongan. benar, Malang dulu. Karena Pekalongan itu jalur pelarian. Malang, terus ya seperti yang kalian lihat lah, itu kan udah era-era sosmed ya. Jadi kalian bisa nikmatin, bisa ngeliatin lah. Kayak dulu mungkin banyak di media-media gimana pada saat gua pembukaan Malang dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita dihajar masa pandemi, hari-hari yang sulit banget buat operasional buat gua dan rekan-rekan nih, berarti buat ngejalanin perusahaan pada saat itu. Karena emang gimana ya, namanya pandemi, di mana-mana di lockdown, kita masih colong-colongan jalan. Gua sama teman-teman gua 24 jam di jalan, boy. Nyari celah gimana caranya di penumpang bisa balik ke kampung halaman ya kan. Sampai Madura Jakarta aja pada saat itu tuh jalan itu 3 hari 2 malam, boy. 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam. Lolos dari Jakarta harus tengah malam, masuk ke Jawa Tengah harus tengah malam, masuk ke Jawa Timur tengah malam lagi. Ah ya Allah, gue bilang. Itu hal paling, kenangan paling indah banget sih. Ditambah ya alhamdulillah gue juga ngerasain kemarin lebaran yang 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan lebaran-lebaran sebelumnya. Ya karena orang udah berapa tahun nggak boleh pulang kampung kan. Akhirnya lebaran 2022 kemarin ya, bener ya? Iya, Mas. Pecahnya sampai kayak gitu. Terus di tengah-tengah era pandemi, pariwisatanya di Agus ya nggak jalan lah. Akhirnya gue cariin celah lagi tuh, gue bukain jalur Pekalongan. Alhamdulillah sekarang udah nomor 1 Haryanto di Pekalongan. Yes, itulah achievement yang selama ini udah gue bangun selama berapa tahun, berarti 19 tahun lah. Buat gue itu hasil karya yang gimana ya, gue nih ibarat orang kerja dari dulu, ibaratin diri gue tuh kayak seniman. Jadi itu hasil karya yang benar-benar gue yakin pencapaian yang dicapai sama PO Haryanto saat ini tuh belum pernah ada yang bisa nyampe selama gue di dunia transportasi ya. Orang bisa keluar dari kampung halaman dia, perusahaan bisa ekspansi, perusahaan transportasi bisa ekspansi dengan seanggun itu, seelok itu dimanapun dia berada gitu.
Dan selama gue 19 tahun gue di lapangan sampai sekarang belum pernah gue gagal buka jalur satu pun. Nggak ada jalur gue yang nggak dimakan orang ibaratnya. Nggak laku lah. Jadi kredibilitas gue alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Tapi itu cukup. Dalam artian cukup ya seperti yang kalian tahu. Gue kemarin tanggal 22 Juli ya kalau kalian lihat suratnya udah banyak beredar lah surat gue. Gue sudah tidak bergabung lagi dengan PO Haryanto. Dalam artian ya, Bapak udah nggak berkenan gue ada di perusahaan. Jadi tanggal 22 itu secara ofisial gue udah nggak di PO Haryanto lagi. Jadi tugas-tugas gue buat mengembangkan perusahaan dan menjaga perusahaan sudah selesai. Terus Mas Rian ngapain Mas? Ya gue istirahat. Gue istirahat. Loh Mas itu kan perusahaan keluarga kok dipecat atau dikeluarkan atau apalah bahasanya. Ya buat gue perusahaan kan dari dulu gue selalu bilang sama kalian, perusahaan dan keluarga itu dua hal yang berbeda. Jadi perusahaan, keluarga. Hubungan gue sama bapak itu hubungan ayah sama anak, itu nggak bisa bu. Mau siapapun, malaikat datang misahin aja nggak bisa, apalagi manusia. Jadi itu ikatan yang emang udah diciptakan sama Allah, ikatan darah. Tapi kalau untuk perusahaan ini kan beda, ini kan hal duniawi. Kalau misalnya bapak sebagai pimpinan perusahaan udah nggak berkenan gue di sana, ya sudah, berarti kan kita lagian juga gue udah terlalu lama bu. 19 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Mungkin kalian aja umurnya zaman gue kerja dulu pertama kali gue di terminal jualan tiket ngecer tiket 18.000 nawarin ke penumpang tiap hari udah kayak nawarin emas saking susahnya laku. Mungkin kalian pada saat gue jadi calo begitu kalian masih pada sekolah mungkin atau masih di rumah masih ngapain kalian? Masih takut ke terminal Mas. Lu masih ngapain dari 2003 nih? Masih sekolah Mas, takut ke terminal masih. Dulu terminal nyeremin ya sampai sekarang akhirnya jadi menyenangkan gitu. Ya intinya itulah, jadi bapak udah nggak berkenan gue di perusahaan dan gue terima dengan lapang dada. Kalau kalian tanya masalahnya apa, gue anggap itu internal perusahaan. Kenapa gue nggak bisa ceritain? Karena gue harus menjaga marwah orang banyak ya, tapi kalau suatu saat kok gue dipaksa cerita di meja kopi, ya gue akan cerita ke kalian apa penyebabnya. Cuman kalau untuk saat ini gue secara publik ya sudahlah, kita ini sebagai karyawan kan hanya ikut keinginan pimpinan ya kan. Kalau kita udah bekerja sebaik mungkin, pimpinan ngerasa kita belum cukup, ya berarti kan itu hak beliau gitu sebagai pimpinan. Jadi gue sendiri menikmati lah masa-masa apa ya, gue menikmati banget masa-masa gue selama bekerja gitu. Kangen sih kadang, gue yang bikin gue kangen tuh teman-teman gue benernya, rekan-rekan kerja gue, karena gue selama ini 19 tahun kan hidup buat mereka gitu, buat karyawan-karyawan gue, buat teman-teman kerja gue, buat aset-aset gue yang di lapangan selama ini. Itu yang paling bikin gue kangen bener. Ya sudahlah, kerjaan kan hanya sarana atau wadah untuk saling bertemu, bertatap muka, tapi masih ada wadah yang lain juga. Dalam artian ya kita masih bisa ketemu, masih bisa bercanda bareng walaupun di luar konteks kerja. Jadi itu mungkin klarifikasi dari gue kenapa kok selama 4 bulan ini gue nggak pernah nongol di sosial media. Jadi tinggal kalian selama ini kalian kumpul sama aku karena PO Haryanto atau karena Rian Mahendra. Jadi monggo silahkan kalian pilih-pilih sendiri. Kalau kalian selama ini berkumpul dengan aku karena PO Haryanto yang ada di belakangku, ya kalian boleh unfollow, boleh unsubscribe channel YouTube, boleh bang. Tapi kalau kalian masih pengen bersaudara sama aku yang noting ini nih ibaratnya, yang saat ini lagi pengangguran, ayo kita masih bisa ngopi bareng, masih bisa bercanda bareng, masih bisa sharing-sharing bareng juga. Tenang aja, taringku masih tajam di lapangan. Jadi saat ini gue nganggur juga, posisi berarti saya secara ofisial udah jadi pengangguran ya, sejak 4 bulan yang lalu. Buat kalian juga rekan-rekan, kalau misalnya kalian butuh buat buat bersih-bersih garasi atau apa, pekerjaan yang bisa ditawarkan, monggo silahkan. Atau mau invest bebek biar gue yang ngelola ntar juga boleh juga, silakan. Insya Allah lah masih banyak yang bisa dikaryakan dari Rian Mahendra ini. Jadi intinya video klarifikasi ini gue keluarin sebagai tanda bahwasanya oh ya masa-masa gue terpuruk udah selesai. Sekarang saatnya gue buat bangkit, berjuang dan fighting lagi. 2022 udah gue tutup sampai detik ini. 2023 tunggu aja kejutan dari gue. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa
tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gue lupa ada yang kelewatan juga. Jadi kemarin acara Bali Bangkit itu adalah acara terakhir yang gue kerjakan bersama dengan PO Haryanto. Jadi mungkin tahun depan kalau ada Bali Bangkit dan event-event lain, ya sedoain aja masih ada lah. Walaupun sponsor kita udah berbeda, ya insya Allah itu. Terus kedua, untuk channel YouTube. Channel YouTube ini kan dulu gue bikin karena emang buat rezeki tambahan gue ya. Jadi mungkin sementara ini bakal vakum dulu atau mungkin akan gue isi dengan ya kegiatan-kegiatan gue mungkin ntar bersih-bersih kebun apa gimana bisa aja. Pokoknya intinya gue bakal aktif lagi sampai ntar mungkin nama channel akan berganti sesuai dengan project gue yang akan datang. Gitu aja sih. Gua rasa cukup ya. Kalian terima kasih banyak udah jadi pendengar yang setia. Doakan gue juga berdoa buat kalian. Mudah-mudahan kalian diberikan kehidupan yang baik, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang berkah, keselamatan kalian dan juga keluarga kalian diberikan kesehatan selalu. Kalian jangan lupa untuk tetap semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.